You better love me again. You better love me again. Pak Rio, Yes. ngopi Pak Mister Adi. pagi-pagi enak Pak ngopi Pak. Gini Pak, kita hari ini pengen ngebahas suatu hal yang spesial nih Pak. Dalam dunia dalam dunia itu kan tidak ada manusia yang sempurna istilahnya lah ya. Nah kalau dalam trading itu nggak ada teknik yang sempurna gitu Pak. Kebanyakan trader nih Pak ya, dia ingin meraih kesuksesan dan melakukan segala cara gitu. Mereka terobsesi untuk mencari teknik-teknik yang sempurna, teknik-teknik yang istilahnya valid lah gitu. Sebenarnya dalam kaitannya trading ini ada nggak sih teknik yang sempurna atau istilahnya holy grail lah gitu? Oke. Memang tidak ada satu riset ya, atau menurut saya ya, yang pernah mencari tahu mungkin apa sih, ada nggak sih holy grail dalam trading. Tapi bagi saya ya nggak ada. Apa dasarnya Pak? Nggak ada. Simple kok. Coba kita lihat potensi pasar forex derivatif dengan leverage-nya. Ingat ya, dengan leverage-nya, di mana dengan kapital yang kecil kita bisa bertransaksi untuk value yang besar, oke? Jika ada satu teknik holy grail, maka majalah Forbes, orang terkaya ya, 10 besar ya, katakanlah 10 besar, pasti ada trader forex salah satunya ya. Even di dalamnya pasti ada George Soros misalnya. Saya nggak tahu George Soros urutan berapa sekarang ya. Warren Buffett sudah pasti ada. Tapi kan kita tahu Warren Buffett sendiri pola cara transaksi atau investasinya adalah tidak seperti orang transaksi di market derivatif ini. Betul. Dia adalah investor saham, ya toh? Dan kalau Anda pernah membaca pertumbuhan investasi dari Warren Buffett sendiri nggak wah-wah banget dalam setahun, ya. Tapi karena dia bertransaksi dengan kapital yang besar kan, jadi prosentasenya kecil, tetap pendapatannya besar. Dan dia sudah menjalankan itu bertahun-tahun. Nah, ini adalah sebuah unsur logika. Artinya, kalau memang nggak ada satu bisnis bisa ngasih untung yang luar biasa besar, tapi nggak ada orang terkaya dari sini misal, maka sementara saya asumsikan nggak ada holy grail. Ya, nggak usah tanya lagi lingkungan lah. Lingkungan sudah pasti bisa saya jawab, nggak ada. Mungkin kalau misalnya ada pun semua orang juga bisa kaya kali ya Pak. Juga orang pada pengen forex gitu ya. Nah gini Pak, sebenarnya kalau misal pun holy grail nggak ada nih Pak. Nah kita bisa salah satu acuannya dengan cara meningkatkan probabilitas teknik yang kita gunakan gitu. Walaupun tidak selalu untung, tapi istilahnya kita bisa ada usaha untuk meningkatkan probabilitas itu gitu. Nah, menurut Pak Rio sendiri itu ada nggak sih Pak caranya untuk meningkatkan probabilitas teknik? Menurut Pak Rio gimana caranya? Ya, kalau untuk meningkatkan probabilitas jelas itu lebih rasional, ya, lebih logis untuk dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Kalau menurut saya, salah satu cara adalah Anda harus menyediakan waktu untuk melakukan backtesting. Ya, tentunya yang pertama adalah dari mencoba belajar materialnya dulu. Jadi bahan-bahan dasarnya gitu kan. Jadi misalnya Anda belajar apa itu moving, Anda belajar apa itu ilmu price action, Anda belajar apa itu indikator-indikator lain ya, osilator segala macam. Nah, ini kan raw materialnya. Nah, raw material ini bisa Anda coba untuk melakukan satu backtest. Ya, backtest sampai kepada satu titik Anda mendapatkan, oh ini tingkat akurasinya cukup baik. Ya, ingat nggak pernah ada yang 100%. Market itu tidak bekerja dengan cara seperti itu. Market itu
cara kerjanya adalah dia kan harga itu kan terjadi karena adanya action ya, buy dan sell dari pelaku pasar untuk menemukan satu kesepakatan harga. Itu kan konsep trading, konsep market ya. Nah, pelaku-pelaku pasar ini kan berubah-ubah ya, orangnya bisa berubah, situasinya bisa berubah, sehingga bisa menyebabkan satu pola yang bergeser. Tadinya pola ini seperti ini, kemudian dengan proses waktu dia berubah. Ya contoh saja misalnya ya, kalau Adi ingat sebelum pandemi harga gold itu kan cuma bergerak 10 sampai 15 dolar ya. Kalau misalnya 200 pip saja, 20 dolar itu besok udah jadi pembahasan tuh, semalam goldnya terbang ya. Kalau saya pasang SL udah gerak 10-15, saya pasang masuk posisi, misalnya saya pasang SL ya hari itu belum tentu kena. Nah tapi kan sekarang udah berbeda lagi. Pada saat masuk corona, masuk pandemi ini, dia gerak sehari 300 pip itu udah normal. Maksudnya biasa aja gitu loh ya. Anda coba aja pasang 50 pip di gold. Sebentar aja juga dijilat. Dulu enggak. Ya, jadi intinya gini. Memang perlu kita melakukan satu riset untuk mendapatkan satu teknik yang menurut kita paling akurat ya. Tapi yang tidak boleh adalah Anda terjebak untuk terus-menerus mencari sesuatu yang sebenarnya tuh nggak ada. Tapi ini maksudnya natural secara nggak sadar Anda mengarah ke sana. Ya. Jadi begitu transaksi nih, Anda lakukan satu metode gitu ya. Anda satu trade, profit, happy dong, ya. Saking happy-nya nih kadang-kadang udah ngebayangin tuh Fortuner udah di garasi padahal belum gitu. Ya, tapi dari trading ini Anda sudah ngebayangin itu. Akhirnya pada saat strategi ini ingkar ya atau salah, sekali mungkin Anda masih bisa terima. 2 kali mulai goyang. Ya. 3 kali Anda sudah lakukan adjustment. Kayaknya nggak pas deh. Coba lagi ya. Akhirnya apa yang Anda lakukan akan terus seperti itu. Padahal yang 3 kali salah tadi bisa jadi keempatnya benar, kelimanya benar gitu loh. Ya, tapi kita biasanya nggak punya satu kesabaran untuk menguji itu. Nah, yang paling wajar adalah kalau menurut saya ya, yang paling wajar untuk memutuskan bahwa strategi yang sebelumnya strategi sebelumnya udah saya uji nih, bagus, ya kan? Kemudian saya terapin dong. Nah, begitu saya terapin, menurut saya jangan langsung bergeser lagi gitu loh. Kasih dia jeda, misalnya katakan 10 kali atau 20 kali ya. Nah, tapi kalau misalnya saya sering juga sih ngomong kalau 3 kali sebenarnya Anda perlu stop dulu. Tapi bukan berarti untuk merubah ya. Anda stop untuk memperhatikan 3 kali ini kenapa bisa 3 kali berturut-turut. Sedangkan sebelumnya enggak. Ya kan? Apakah ini karena memang riset saya sebelumnya ini salah atau hanya keadaan sesaat? Ya, nah ini pantas atau layak Anda coba dulu misalnya apakah yang keempat turunkan dulu lotnya atau pakai demo dulu. Nah untuk benar-benar meyakinkan, oh ya udah ini kayaknya nggak tepat deh, gue mesti ganti deh, nggak apa-apa. Nah yang tidak boleh itu adalah dikit-dikit ganti. Hari ini pakai ini, ya. Jadi saya sering ketemu temen nih misalnya, hari ini dia ngajarin teknik ini, gitu ya. Dengan segala PD-nya, dengan segala yakinnya. Nah, begitu loss, besok kita ngobrol lagi sama dia, lalu ganti lagi ilmunya. Nah, itu banyak. Ya, sebenarnya salah nggak sih? Nggak juga, cuma agak kurang tepat aja kalau fokusnya adalah mencari kesempurnaan.
Di dalam trading nggak bisa, nggak ada lah kalau menurut saya ya. Nah, alasannya apa? Apakah sekedar memang nggak ada? Ya karena saya bilang tadi, sesungguhnya market itu kan tidak terbentuk dari indikator. Market itu adalah terbentuk dari mekanisme pasar. Ya, adanya orang membuat penawaran harga, ada orang yang membuat permintaan harga atas sebuah barang, kemudian tak tok terjadi harga gitu ya. Nah, bukan indikator. Indikator itu kan harga ini dicatat ke sistem statistik ini, dalam hal ini misalnya MetaTrader. Dia catat. Nah, ada orang pinter zaman dulu itu kasih rumus matematika sehingga keluarlah yang namanya indikator. Nah, indikator ini kan mengukur sesuatu yang terjadi ke belakang untuk memprediksi ke depan berdasarkan perilaku, berdasarkan kebiasaan. Ya, sedangkan market tidak seperti itu. Dia mau berubah, dia berubah. Gitu loh. Nah, tinggal kitanya apakah bisa menerima bahwa suatu saat ini salah, terus dia menjalankan lagi dengan pola yang konsisten. Biasanya problemnya cuma nggak konsisten aja sih. Tapi Pak, gini Pak, dalam mencari strategi itu sebenarnya kepribadian atau gaya kita itu mempengaruhi nggak sih? Gini. Dengan strategi trading kita gitu, misalnya gimana? Pengaruh. Ya, misalnya contoh gini, saya sekarang sedang menerapkan atau menjalankan satu sistem trading yang saya namakan adalah multi pair system ya. Jadi saya tidak transaksi untuk satu pair. Jadi saya transaksi banyak pair gitu ya. Nah, banyak pair ini berarti kan terkait juga dengan karakteristik seseorang, bahwa saya nggak mau fokus untuk nembak satu, pokoknya gue mau satu hari tembak 10 dengan target sekian ya. Nah, ini kan berarti saya harus cari strateginya kan terkait dengan kebutuhan ini ya. Ini kebutuhan, tapi kalau kebetulan karakter kan bisa juga ya. Nah, ada orang yang dia senang mengambil gede ya dengan menganalisis satu pair. Berarti kan strategi yang dia cari pasti juga adalah strategi yang mengarah ke sana kan? Ya, dia ambil misalnya time frame yang besar, dia nggak pakai time frame yang kecil, ya. Kemudian dia mencoba membaca tren. Pengaruh deh. Jadi karakter orang bisa juga nanti terkait dengan strategi yang dia lahirkan. Tentunya imbalannya juga berdasarkan resikonya juga ya. Ada misalnya imbalannya besar, resikonya pasti juga besar gitu. Yang dia mau ekspektasi dia tinggi tapi resikonya juga tinggi yang tentunya gitu, bukan? Bisa disebut seperti itu ya. Kalau orang sering bilang high risk, high gain gitu kan. Ya pada prinsipnya ya bisa disebut seperti itu. Oke, baik Pak Rio. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan kita hari ini. Terima kasih ya Pak Rio atas diskusi kita yang bermanfaat ini. Rekan-rekan trader di sini perlu diingat ya bahwa tidak ada teknik yang sempurna gitu. Hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah usaha untuk meningkatkan probabilitas teknik yang kita gunakan. Ya, sekian dari video kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya.